Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas kelompok kami terkait likuidasi perusahaan. Yang pertama, langkah awalnya kita mengetahui atau mengenal apa itu likuidasi. Likuidasi adalah praktik di mana semua aset perusahaan dijual dan sisa dana yang ada dibagikan kepada seluruh pemegang saham. Selanjutnya kemudian juga perusahaan tersebut ditutup sebagai badan hukum secara resmi oleh likuidator. Dilanjutkan dengan landasan hukum likuidasi perusahaan. Ada beberapa landasan hukum terkait likuidasi perusahaan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, dan yang ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 99. Selanjutnya terkait dengan jenis-jenis likuidasi. Ada 3 jenis likuidasi. Yang pertama likuidasi wajib, yang kedua likuidasi sementara, dan yang ketiga likuidasi sukarela. Dari ketiga jenis likuidasi tersebut, maka poin nomor 2 paling mendingan dari kedua jenis lainnya, karena poin tersebut bisnis perusahaan masih diberi kesempatan untuk tetap berjalan. Sementara paling buruk adalah jenis likuidasi wajib, karena secara paksa bisa dibangkrutkan oleh kreditur. Dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Penyebab terjadinya likuidasi. Kebangkrutan adalah akibat dari berbagai sebab yang sebelumnya menjadi permasalahan dalam perusahaan. Berbagai penyebab internal maupun eksternal bisa menjadi alasan bisnis tidak sukses. Kami rangkum alasan paling sederhana tidak terkait apa itu likuidasi dan kenapa bisa terjadi. Pertama, kebangkrutan telah disepakati bersama melalui berbagai pertimbangan pemegang saham. Kedua, izin resmi berdiri perusahaan atau bisnis telah melampaui batas yang ditentukan dan untuk berbagai alasan tidak bisa diperpanjang kembali. Berikut, utang dari perusahaan terkena dampak dikelola dengan buruk sehingga manajemen tidak bisa mengatur pelunasan dan akhirnya bisa gulung tikar. Berikut ada paling menyesalkan adalah ketika terjadinya kecurangan dari pihak internal bisnis itu sendiri. Tahap-tahap melakukan likuidasi. Ketika sebuah bisnis dinyatakan bangkrut, tentu berbagai pihak terlibat telah melalui proses sangat panjang sampai akhirnya kebangkrutan tersebut diputuskan. Langkah-langkah pengajuan kebangkrutan adalah pertama, pemberitahuan berupa pengumuman bahwa bisnis akan dibubarkan. Berikut, harta yang dibagikan kepada haknya akan dicatat sebelum dibagi rata. Ketiga, pengajuan keberatan dari kreditor apabila ada sesuatu yang dikira tidak menyenangkan. Lalu, hasil akhir likuidasi diumumkan kepada publik setelah melalui serangkaian proses panjang. Contoh likuidasi. Ada contoh sederhana terkait likuidasi yang dapat kami ilustrasikan sebagai berikut, yaitu sebuah perusahaan bergabung dengan perusahaan lain. Dengan kata lain, yang tadinya 2 perusahaan atau 2 payung badan hukum menjadi satu setelah penggabungan. Selanjutnya, peran kreditur dalam likuidasi. Kreditur atau pemberi utang kepada pemilik bisnis tertentu memiliki peranan sebagai pengaju kebangkrutan kepada pengadilan. Hal ini dilakukan apabila terpenuhi kondisi di mana perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk melunasi sejumlah utang. Dalam kondisi perusahaan memohon tambahan dana selama berbagai syarat terpenuhi, maka kreditur berhak mengabulkannya dengan sejumlah syarat tertentu. Selanjutnya, berapa lama proses likuidasi? Selambat-lambatnya 60 hari setelah keputusan penolakan dilayangkan.
Selanjutnya, bagaimana jika kekayaan perusahaan yang dilikuidasi tidak cukup untuk membayar utang? Jika perusahaan menyadari bahwa sudah tidak mampu lagi bertahan dan bersaing dalam industri yang digeluti, maka bisa segera mengajukan kepalitan saja. Selanjutnya, apakah likuidasi dapat dilakukan secara berangsur atau bertahap? Untuk beberapa kondisi, proses pernyataan kebangkrutan sampai bagi hasil kekayaan bisa saja diangsur dalam jangka waktu lebih lama. Artinya, penerima aktiva tidak bisa sepenuhnya mendapatkan hak mereka dalam satu waktu. Jika sebuah perusahaan mengalami likuidasi, siapakah yang didahulukan kewajiban? Dalam hal pembagian kekayaan, perusahaan yang berada dalam ambang kebangkrutan juga wajib manut pada prioritas pembagian harta. Apakah setiap pemburuan perusahaan wajib dilakukan likuidasi? Pemburuan perusahaan bisa bersifat permanen atau selamanya dan juga bersifat sementara, atau hanya diistirahatkan beberapa waktu saja. Baik, itu sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Mohon saran dan kritikan dari teman-teman. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.